warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian, mohon maaf karena kita tadi mendapat larangan ya oleh akamsi anak kampung sini. Jadi kita nggak boleh maksa ya. Jadi di sini kadang diperbolehkan untuk ngumpul-ngumpul, kadang juga ada beberapa polisi yang tidak boleh. Tapi intinya adalah program-program ini maksudnya satu untuk informasi, takutnya ada informasi yang belum sampai terkait program hari esok. Tidak semuanya baca HP, tidak semuanya mendapat pengumuman di grup. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, pada subuh itu langsung pulang ya. Pada subuh langsung pulang. Kemudian persiapan untuk program jajilah, jalan-jalan sambil ziarah. Jalan-jalan sambil ziarah ya. Insya Allah nanti kita ziarah Madinah menggunakan bis berkunjung ke Masjid Kuba dan lain sebagainya. Nah, untuk program kajian malam saya mungkin nanti WA-kan saja ya. Saya WA-kan saja di grup. Intinya yang ingin saya sampaikan di malam pertama ini adalah kita harus menyadari siapapun kita, apapun profesi kita, dan ya dari manapun asal kita, pasti kita ini pernah mengalami berbuat salah dan dosa ya. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Maka hijrah yang pertama yang harus kita lakukan adalah hijrah minal maksiat ila taubat. Apalagi bulan Sya'ban ini kita gunakan untuk bertaubat. Makanya saya sengaja membuka qiyamul lail kita itu dengan salat sunat taubat. Taubat itu secara singkat aruju ilallah, kembali kepada Allah. Ingat, taubat itu babullah, pintu utama dan pertama untuk bisa wusul kepada Allah. Kalau benar taubatnya akan benar kesananya. Tapi kalau salah taubatnya maka makom mujahadah, musyahadah itu akan sulit kesananya. Maka syarat taubat itu cuma 3. Satu, ya, berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal atas dosa di masa lalu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Sekali lagi, taubat itu berhenti dari maksiat. 2, menyesal. Kalau nggak menyesal bukan taubat. Ada seorang suami minta maaf, tapi nggak ada penyesalan. Itu bukan minta maaf. Contoh, maafin saya ya Bu, misalkan. Ibu diam mulu. Tiba-tiba suami ngomong gini, arek mah nggak hampura atau itu. Itu bukan nyesel, malah ngancam. Jadi satu apa? Berhenti. Kalau nggak berhenti, itu bukan taubat. Yang kedua, nyesel. Bahkan yang hebat itu sampai keluar air mata. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau ada hubungan dengan manusia, suami istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, tetangga, maka itu nambah satu syaratnya, harus ada permintaan maaf, menghalalkan ya. Jadi kalau kita pernah mencuri, maka kita harus konfirmasi, Ibu, dulu saya pernah berbuat salah sama ibu, saya pernah ngambil sesuatu, misalkan mipit ke amit atau beja. Orang kampung biasanya karena nggak kuat, pengen nyambel, nggak ada cabai, nyolong dari kebun. Nah, itu harus demikian, diakui kesalahannya. Terus minta apa? Bagaimana cara untuk supaya halal? Ya, apakah dengan diganti dengan uang, ataukah dengan cabai lagi? Kalau misalkan yang punyanya bilang ganti saja sama cabai, maka di situ kita harus ada kesiapan. Ya udah Bu, nanti saya ganti, saya mau menanam dulu misalnya. Jadi lama nanti gantinya ya, nunggu panen. Nah itu ya barangkali secara singkat. Nanti untuk lengkapnya saya cobalah di WA. Intinya itu saja. Kalau berhubungan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita sebelum kita minta maaf dulu. Urusan dimaafkan atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi kalau tidak minta maaf, maka bisa jadi kita kelak itu menjadi orang yang muflis, bangkrut di hari kiamat. Punya pahala sholat, pahala zakat, puasa, tapi nanti banyak orang yang minta kepada kita tanggung jawab. Dulu pernah menghina saya, dulu pernah fitnah saya minta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Pahala itu diambil, bisa jadi habis. Kalau pahala sudah habis, terus sangkut paut kita dengan manusia masih banyak, dosa orang yang kita dolimi dikasih kepada kita. Naudzubillah. Baik, itu saja, perbanyak istighfar di sini ya. Saya juga mengingatkan bagi yang kemarin di perjalanan menggunakan sholat hurmatil waktu, jangan lupa mengkodonya ya. Karena kewajibannya kalau sudah sampai harus dikodok. Takutnya yang subuhnya di hurmatil waktu, maka saya ingatkan itu. Dan bagi yang meyakini adanya kodo dalam sholat, manfaatkan di sini untuk banyak memperbanyak kodo dalam sholat. Kalau tidak ya tidak sholat. Baik, itu barangkali, mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan lupa kalau ada sesuatu sampaikan kepada kami. Ya, kalau yang kasetnya belum, nanti nyusul ya, karena kemarin keburu tutup telat infonya. Itu barangkali Bapak Ibu.
Terima kasih. Pertanyaan Pak, Bapak. Ya, silakan. nanti kan ibu-ibu sama bapak-bapak pisah. Untuk bareng ke hotel lagi, Saya kira bertemu di kita mana? saja, tidak harus saling tunggu, kecuali suami istri yang tidak bisa terpisahkan. Oh, sah. Itu, ya kan? Itu silakan saling tunggu. Ya. Kalau saya gimana Bu? Kalau saya siapa ya? Nggak ada itu. Berarti ibu-ibu duluan aja nanti. Ya. Ya. Nah, bagusnya kalau yang merasa belum bisa pulang sendiri, jangan terpisah. Ya. Paham ya? Aha. Ibu-ibu yang sebelah sini aja lah ya. Jangan jauh. Ya. Kita bapak-bapak masuk ke dalam.